Allah tuh jahat ya. Badan selama ini disiksa di api neraka berpuluh-puluh tahun yang setara beribu-ribu tahun di dunia untuk sekali nggak sholat. Padahal kayak dihukum sehari atau seminggu di neraka aja kayaknya udah bikin kita trauma banget gitu. Kayak kok sampai segitunya ya. Dulu gue mikir kayak gitu, sampai akhirnya gue berpikir bahwa ternyata setimpal sama pahala yang Allah tuh kasih. Kayak lo bayangin ya, baca ayat kursi sebelum keluar rumah kita akan dijaga 70.000 malaikat. Kayak lo bayangin, satu malaikat aja penjaganya udah cukup gitu, kayak 70.000. Dua, baca zikir pendek subhanallah wa bihamdihi aja dosa kita dihapus walaupun sebanyak buih di lautan. Lo bayangin buih lautan tuh gimana anjir, kayak banyak banget. Tiga, baca Al-Ikhlas 10 kali kita akan dibikinin rumah di surga. Ini kita di dunia banting tulang, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, ngejar KPR aja susah. 4, 2 rakaat sebelum subuh lebih baik dari dunia dan seisinya. Isi dunia ada apa aja? Ada Aurora, ada full member Blackpink beserta 7 miliar manusia dan 7 keajaiban dunia. Ada misteri laut, ada teknologi tak kasat mata, ada 1 miliar uang 271 triliun. Kayak kerja dikit tapi kayak pahalanya banyak banget. Dipikir-pikir kita kayak Harry Potter ya, kayak ucapan kita tuh jadi mantra gitu, cuma nggak kelihatan aja. Baca bismillah sebelum makan, ini semua setan berubah jadi lalat kecil. Dulu gue gak punya iPhone, di tengah gempuran teman-teman gue punya semua. Tapi gue punya mimpi pengen besar di TikTok. Sedangkan HP gue yang dulu tidak mampu memfasilitasi dengan segala kengelegan dan ke low quality-nya. Dengan modal niat, gue sholawat Nabi setiap hari 1000 kali di angkot, di jalan, dimanapun mulut gue gak berhenti sholawat. Terus gue merajuk berdoa, ya Allah boleh gak Ananda punya iPhone dalam 2 minggu ini. Ya Allah maaf banget Ananda maksa, tapi Ananda pengen iPhone. Soalnya kalau ngonten Ananda susah pakai HP yang ini, nge-lag terus. Tapi Ananda gak punya uang. Ada sih tabungan, tapi kalau harus nunggu bisa buat beli iPhone tuh lama. Tapi Ananda punya banyak ide, tapi gak bisa pakai handphone ini dalam 2 minggu ini ya Allah. Tapi iPhone ini putih. Pokoknya gue berdoa detail aja, sambil gue bayangin tiap hari gue ngonten pakai iPhone putih, sambil gue tetap ngonten pakai HP buluk itu. Gue selalu yakin Allah yang maha kaya ini ngabulin permintaan gue. Setelah 2 minggu kurang sehari, belum ada tuh hilal-hilal dapat iPhone magic dari langit. Sampai besoknya pas 2 minggu jam 12 malam gue ngantuk dan emang gak terijabah dapat iPhone itu. Terus gue mikir ya udahlah, mungkin bukan sekarang waktunya, mungkin suatu saat bakal dikasih atau diganti sama yang lebih baik. Cuma gue yakin doa gue tuh gak sia-sia. 5 hari kemudian gue ditransfer sejumlah uang sama ibu gue karena tiba-tiba muridnya banyak dan dapat rezeki lebih, yang kalau uang itu digabung dengan uang tabungan gue dapet si iPhone putih itu. Langsung lah gue beli iPhone putih yang tinggal 1 itu. Gue merinding, terus gue merenung, dapet loh iPhone putih yang sampai sekarang gue pakai ini yang gue gerak-gerakin ini. Siapa sangka dalam 2 minggu 5 hari Allah ngabulin permintaan gue. Mungkin Allah ngetes kalian nih, pas 2 minggu gak dikasih apa reaksi gue gitu. Masya Allah. Semenjak saat itu setiap kali gue ragu atau khawatir, gue selalu menyentil diri gue sendiri dengan bilang, lo riuh banget sih kayak gak punya Tuhan aja. Lo ragu banget, segitu gak percayanya lo punya Tuhan. Kalian tahu nggak, kalau kita mau tidur, kita akan diikat-ikat sama setan. Dan ikatannya terjadi pada malam hari. Itu kata Nabi yang bilang, misalkan kalian tidur 3-5 jam, terus bangun, maka hendaklah mencuci tanganmu, basuh tanganmu. Kata Nabi, kalau kita
basuh tangan, maka ikatannya kebuka satu. Berarti apa? Artinya kemungkinan syaitan itu ngikatnya di tangan. Mungkin saat kita tidur, setan ini menggunakan tangan kita untuk hal-hal yang gak baik. Kata Ustadz Khalid, ada orang yang ngolok-ngolok hadis tentang ini. Kayak apaan sih orang? Emang kita kalau tidur tangannya kemana? Gitu kan. Besokannya dia datang lagi ke majelis sambil nangis. Dia cerita kalau tadi malam dia nemuin tangannya ada di duburnya. Kita nggak tahu setan berbuat apa sama tangan kita waktu kita tidur. Kurang ajar memang. Abis itu kalau kita basuh muka kita, maka lepas lagi ikatannya. Artinya apa? Ya mungkin aja dia ngikatnya di muka, yang bisa menimbulkan kita mimpi-mimpi yang maksiat, mimpi-mimpi dari setan. Terus kata Ustadz Khalid, cobain beristisyak. Jadi masukin air ke hidung terus buang, karena setan itu sarangnya ada di hidung. Kalian hirup terus buang airnya, nah setannya juga ikut keluar. Ustadz Khalid bilang kalau kalian ngelakuin ini, kalian gak ngantuk lagi. Basuh lagi kepala, lepas lagi ikatannya. Basuh lagi kaki, lepas lagi ikatannya. Jadi ada 4 ya, tangan, muka, kepala, kaki. Kalau 4 ikatannya udah lepas, Allah bilang ke malaikat, nih ada hambaku yang malam hari bangun terus sengaja wudhu, maka apa yang dia inginkan, yang dia mau malam ini akan dia dapatkan. Itu baru wudhu setelah bangun. Kalau sebelum tidur kita wudhu, maka Allah akan titip malaikat di ranjang kita. Terus malaikat bakal minta, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia. Setiap kita gerak-gerak, kayak pindah ke kiri, gerak, malaikat doa, pindah kanan, telungkup, kita nggak sadar setiap gerak malaikat berdoa. Nih bayangin gak sih orang yang suka motah, kalian hoki banget dah. Belum selesai, setiap tubuh umat muslim yang kena air wudhu, maka kita akan dapat perhiasan indah di hari kiamat. Siapa yang wudhu dan menyempurnakan wudhunya? Menyempurnakan itu pertama, wudhu niat karena Allah. Yang kedua, minimal sampai batas tempat wudhu. Jadi kalau kurang, wudhunya nggak sah. Kalau bisa tuh dilebihin. Jadi kalau misalkan kita cuci kaki sampai mata kaki, kita lebihin sampai betis, maka dosa-dosanya gugur ikut jatuh sama air yang jatuh. Siapa yang mau ketemu Nabi Muhammad di padang mahsyar dengan manusia segini banyak, Nabi itu gak akan kenal kita. Beliau ngebedainnya dari keluarnya cahaya di tempat kita berwudu. Berarti orang yang gak suka wudu, gak ada cahaya, nanti Nabi gak kenal sama kita. Dan ingat, gak ada wudu tanpa menyebut nama Allah. Artinya kita kalau wudu harus baca bismillah dulu. Jadi orang-orang yang wudu tapi gak baca bismillah, maka tidak ada wudu baginya. Habis wudu kita juga doa, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadin abduhu wa rasuluh. Buka deh 8 pintu surga, kita bebas masuk lewat pintu yang mana aja yang kita mau. Jadi kata Ustadz Khalid, jaga wudunya. Batal wudu lagi, batal wudu lagi. Ini juga agak susah sih, soalnya aku kentut terus. Kita juga berdoa supaya Ustadz Khalid diberikan pahala dan amal baik yang banyak atas ilmu dan ceramahnya, dan untuk kita yang mempelajarinya. Lima cara gue merubah hidup in religion version. Putih banget. Pertama, setiap baju yang gue punya, baju baru misalnya, gue pasti sholatin dulu. Bajunya gue pakai sholat supaya seminimalnya dia jadi saksi di akhirat kalau bajunya pernah dipakai buat ibadah. Ini kalau nggak salah Ustadz Adi deh yang bilang, yang saranin. Kedua, ngegeret sendal. Gue udah nggak pernah lagi ngegeret sendal kayak digasruk-gasruk gitu kan, kayak berisik. Karena Nabi nggak pernah ngegeret sendal, jadi kayak diangkat gitu kan jalannya. Dan beliau jalannya tuh ringan, tenang, nggak terburu-buru. 3, sedekah subuh. Gue tuh lagi ngerasa duit gue tuh tijel anjir, kayak tidak jelas perginya kemana, hilang begitu saja, nggak tahu dipakai apa. Gue takut rezeki gue tuh kayak gak berkah gitu. Gue yakin ini bukan kebetulan videonya Rachel V-nya lewat, jadi dia punya program celengan teman baik di Kita Bisa. Bantuannya tuh macam-macam, terus kayak easy banget gitu. 4, tidak melepas tangan saat menjabat. Awalnya itu gara-gara dulu guru favorit sama siswa, beliau kalau jabat tangan tuh lama, terus dia nggak lepas duluan sebelum muridnya lepas. Ternyata Nabi juga kayak gitu. Bila menjabat tangan dengan seorang, Rasulullah tidak pernah melepas tangannya terlebih dahulu. Dan cara gue mencuci baju bekas haid, awalnya gue masukin kan kayak air, sabun, baju semua gue masukin. Nah setelah tahu tutorialnya dari Buya, gue nyucinya baju dulu dimasukin, baru air. Jangan air dulu baru baju. Terputar, kecek-kecek, buang. Kalau udah suci kotorannya hilang, baru masukin lagi airnya, baru sabun. Jangan sabun dicampur sama air, karena kata Buya, sabun itu sifatnya merusak air. Sabun itu membersihkan, bukan mensucikan.